baknya bismillah dikumpulkan lagi pada titiknya ba yang ada pada bismillah. Nah, bikana makana wa biyakun mayakun. Jadi kesemuaan ilmu itu kumpulan ning ba titik ba. Itu kan merupakan suatu rahasia. Baiklah. Lalu bagaimana untuk memahami atau pendekatan untuk adaptasi dengan kalam qadim? Nah, fenomena ini terjadi. Fenomena tafsir, perbedaan tafsir terhadap Al-Quran terjadi karena beberapa faktor utama. Bisa jadi perbedaan latar belakang akal dan ilmu, ya. Karena tidak semua manusia itu sama. Karena setiap manusia memiliki latar belakang ilmu, pengalaman, budaya, dan kondisi sosial yang berbeda. Jadi semuanya ya, makanya kan dikatakan nanti walillahi sirrun layak tadi ukulul ambiya. Jadi Allah juga punya rahasia, di mana rahasia Allah itu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa dicapai oleh akalnya, tidak. Akalnya para nabi itu nggak bisa menjangkaunya, dan nabi pun punya rahasia, di mana rahasia itu juga tidak bisa terjangkau oleh para ulama. Begitulah, karena saling berbeda pemahaman dan ilmunya. Fenomena itu terjadi jika memang seorang ahli bahasa, ya, seorang ahli bahasa memahami Al-Quran itu dari sisi linguistik, itu dari sisi sastranya. Seorang ahli bahasa memahami Al-Quran dari sisi linguistik atau sastranya. Seorang sufi memahami dari sisi batin, sementara seorang ahli fikih melihat dari sisi hukum. Itulah. Kemudian aspek bahasa Arab yang kaya akan makna ini juga menjadi fenomena dalam pentafsiran Al-Quran, ya. Contohnya kata wali, ya. Wali diambil dari kata walai, wali, waliyan. Itu wali ini bisa berarti penguasa, bisa berarti teman atau kekasih, bisa berarti juga pelindung. Ya tergantung pada penggunaannya, bahkan juga bisa berarti waliullah, waline Gusti Allah. Kemudian perbedaan tersebut, perbedaan Quran, fenomena terjadi ini ya karena satu pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan. Ada tafsir
tafsili, tafsir secara rinci, ada tafsir ijmali secara global, ada pula tafsir secara asar maksur atau berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis sahabat, ya, atau juga dengan ar-ra'yu, pendapat atau ijtihad para fuqaha atau ulama. Nah, tingkatan pemahaman spiritual nih, fenomena ini terjadi juga karena bisa jadi tingkatan pemahaman spiritualnya. Al-Quran juga mempunyai makna lahiriah dan juga mempunyai makna batiniah. Para ulama dan arif billah memiliki pemahaman yang lebih dalam berdasarkan pengalaman ruhaninya dan keterhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena tafsir terjadi, perbedaan tafsir terjadi juga perbedaan madhab, ya, perbedaan madhab dan pemikiran itu